Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Rasanya tak mungkin ada manusia yang tak pernah melakukan dosa selain daripada Nabi dan Rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'ina at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu mempunyai kesilapan dan kesalahan. Sebaik-baik orang yang mempunyai silap dan salah, yaitu mereka yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersilap melakukan satu kesalahan, itu adalah hal yang wajar saja, karena Allah memberikan manusia hawa nafsu. Hanya saja manusia tersebut bisa mengendalikan hawa nafsunya ataupun tidak, itu tergantung kepada diri pribadi seorang hamba. Seorang ahli hikmah berkata, Allah menciptakan malaikat dengan akal tanpa hawa nafsu, dan ia menciptakan hewan dengan hawa nafsu tanpa akal. Sedangkan manusia Allah menciptakan dengan memiliki keduanya. Barang siapa yang akalnya lebih dominan, berarti ia condong kepada barisan para malaikat. Dan barang siapa yang hawa nafsunya lebih dominan, maka ia akan condong kepada barisan para hewan. Itulah kodratnya manusia yang memiliki akal dan hawa nafsu. Terkadang akal dapat mengalahkan hawa nafsu, dan tak jarang pula hawa nafsu itu sendiri yang mengalahkan akal. Dosa sudah merupakan satu keniscayaan bagi makhluk yang bernama manusia, kecuali yang kita sebutkan tadi, yaitu Nabi dan Rasulnya Allah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha penyayang memberikan cara kepada kita untuk menghapus salah dan dosa yang pernah kita lakukan, yaitu dengan taubat. Andai Allah tak memberikan cara ini kepada manusia, mungkin tak akan ada manusia yang dapat selamat dari api neraka. Namun walau demikian, keluhan yang sering kita dengar adalah, saya sudah berkali-kali bertaubat, tapi tetap saja masih terjerumus ke dalam dosa. Bagaimana cara agar dosa tak terulang kembali? Sebelumnya, kami ingin menyebutkan beberapa syarat taubat yang disimpulkan oleh para ulama dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, segera meninggalkan dosa yang sedang dilakukan. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, jika dosa tersebut berkaitan dengan orang lain, hukukul adamiyyin, maka ia harus mengembalikan hak-hak mereka yang telah ia ambil, atau meminta halal kepada mereka. Setelah taubat kita memenuhi syarat-syarat, maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun akan mengampuni dosa-dosa kita. Adapun cara agar kita tidak terjerumus lagi ke dalam dosa yang telah kita lakukan, maka berikut beberapa hal yang insya Allah dapat membantu kita untuk tidak berbuat dosa kembali. Pertama, ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas dalam bertaubat adalah sarana yang sangat mujarab untuk meninggalkan perbuatan dosa.
Jika seseorang hamba ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam taubatnya, Allah akan memberikan bantuan dan pertolongan untuk menjauhi perbuatan dosa kepada seorang hamba itu sendiri. Kedua, kesungguhan hati. Apabila seseorang memiliki kesungguhan hati dan tekad yang kuat untuk bertaubat dan tidak mengulanginya lagi, maka yakinlah bahwa Allah akan menolongnya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Yang ketiga, mengingat akhirat. Jika seseorang menyadari akan singkatnya kehidupan di dunia ini dan mengetahui berbagai nikmat yang disediakan untuk orang-orang yang taat, serta azab-azab yang pedih bagi para pelaku maksiat nanti di akhirat, maka ia akan rindu dan berkeinginan untuk mencicipi nikmat ukhrawi tersebut, dan ia akan takut daripada azab akhirat untuk pelaku maksiat. Jika ia selalu mengingat ini semua, insya Allah ia akan terhalang dari maksiat, batinnya akan menolak untuk berbuat kejahatan. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dan berusaha untuk tidak menyendiri. Kekosongan atau kesendirian akan membuka peluang besar untuk melakukan maksiat. Sedangkan jika kekosongan tersebut diisi dengan kegiatan positif, maka akan meminimalisir atau menutup peluang untuk berbuat kemaksiatan. Yang kelima, menjauhi segala hal-hal yang merangsang atau yang mengantarkan kita kepada maksiat itu sendiri, dengan menundukkan pandangan misalnya, atau dengan menjauhi orang-orang yang suka meminum minuman keras umpamanya, dan lain sebagainya. Yang keenam, bergaul dengan orang yang baik. Dalam hal kehidupan sehari-hari, teman bergaul sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seorang hamba. Pepatah mengatakan, "Beritahu aku siapa temanmu, maka akan aku memberitahumu siapa dirimu." Bergaul dengan orang-orang yang baik akan memotivasi kita untuk selalu berbuat baik, dan bergaul dengan orang-orang yang jelek akan memotivasi kita untuk berbuat keburukan adanya. Dan yang ketujuh, berdoa. Doa merupakan senjata bagi seorang mukmin. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa merupakan senjata yang tangguh dan obat yang ampuh. Kita tidak akan bisa menghindar dari perbuatan dosa tanpa ada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sudah seharusnya kita memohon kepada Allah untuk selalu memantapkan kita di jalan yang benar dan menjauhkan kita dari jalan dosa dan kesesatan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga 7 poin ini dapat membantu dan menjadi benteng bagi kita untuk tidak terjatuh ke lubang dosa dan kemaksiatan. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.